Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu unfiqu min thayyibati ma kasabtum wa qala ta'ali wa mimma akhrajna lakum minnal di wala tayammamu khabisa minhu hunufikuna walastum bi akhidhi ila atugmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji dan rasa syukur hanyalah pantas kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yaitu iman, Islam dan ihsan. Karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dalam Islam hingga akhir hayat kita. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat Rasulullah SAW, pesan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada kita wasiat takwa. Kaum muslimin yang berbahagia, semua harta kekayaan yang ada di bumi pada hakikatnya hanya milik Allah, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi atau sementara. Manusia hanya mampu mengolah, memberdayakan dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah. Jadi kepemilikan manusia dalam batas-batas menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada bukan sebagai pemilik mutlak. Konsekuensi yuridisnya adalah tidak semua harta yang dimiliki adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisayali wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Al-Zariyat ayat 19. Seseorang yang mempunyai harta berlebih dalam tempo tertentu diperintahkan untuk mendermakan hartanya kepada yang berhak, yaitu kaum duafa dan lain-lain. Quran surat At-Taubah ayat 60. Artinya, harta kekayaan yang kita miliki atau tepatnya harta benda yang dititipkan Allah kepada kita ada hak orang lain. Praktek ini dalam Islam dikenal dengan zakat di samping infak dan sedekah. Karenanya al-zakat ditinjau dari sudut bahasa mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'akhidihi ila antugmidu fi wa'lamu anallaha ghani hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kaum muslimin yang berbahagia, zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Perintah menunaikan zakat biasanya sering disebut di dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah sholat. Akimu al sholata wa atu al zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan baik seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan sesama manusia. Bahkan zakat dipandang sebagai realitas kebajikan sosial sekaligus kesalehan individual. Komitmen keislaman dan keimanan seseorang dapat dikatakan sia-sia tanpa diiringi dengan praktek berzakat. Bahkan Abu Bakar pernah memerangi para pembangkang yang enggan menunaikan zakat, dan Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk membakar rumah orang Islam yang menolak perintah zakat. Makanya di dalam kitab klasik zakat dibahas begitu panjang lebar, dari syarat-syaratnya, subjek yang berzakat, sampai pihak-pihak yang dizakati oleh para ulama fikih. Zakat menempati prioritas bahasan yang lumayan serius. Kaum muslimin yang berbahagia, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berusaha mengentaskan kemiskinan umat. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Hal ini juga mengisyaratkan agar umat Islam menjadi manusia kaya dalam sebuah ekuilibrium yang proporsional, tidak sampai tenggelam dalam biang lala kehidupan yang penuh pesona duniawi, sebab ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral etis bagi si kaya kepada si miskin. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan kritik terhadap paham kapitalisme yang menciptakan ketimpangan yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Orang kaya semakin bertambah kekayaannya, sementara rakyat miskin semakin jauh dari sekadar memenuhi standar hidup layak. Kita mesti bersyukur dengan adanya kewajiban menunaikan zakat, sebab di dalamnya terdapat usaha penataan struktur sosial yang secara bertahap namun masif dilakukan oleh Islam. Zakat dalam Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah sunatullah yang berlaku pada manusia, namun juga menawarkan solusi pengentasannya. Meskipun kemiskinan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihilangkan secara mutlak, tetapi dengan adanya zakat dapat diatasi dan diperbaiki kualitasnya sehingga tidak menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Kaum muslimin yang berbahagia, menunaikan zakat kepada orang-orang fakir dan miskin demi terlindungnya jiwa adalah bagian dari ajaran agama. Tidak hanya itu, zakat juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang kuat dan sehat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tiwanahu innahu huwas samiul alim. wa astaghfirullah hal adima li walakum walisaira muslimina wal muslimati faya fauja
mustaghfirina waya najat taibina aqulu qawli hadza wastaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wa islam wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil an'am wa ala alihi wa sahbihi kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salamu wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sorofi wa ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faja mutakuna faqalallah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka fil alamina innaka Hamidum Majid. Amaina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallahu innallaha ya'muru bil adl wal ihsana wa yanha an fadhkurullah al-fahsan wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adima yadzakar kamu waskuruhu ala ni'amihi yazidkum kurullahul kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.